Halo guys, kembali lagi di Wukabi Show. Dan di video kali ini saya kembali lagi bermain New World dan akan memberikan guide atau cara lain untuk mendapatkan expertise selain hunting chest kemarin yang 1 jam. Tapi kita menggunakan gypsum kali ini. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa itu expertise. Soalnya saya lupa jelasin kemarin di video chest run-nya. Jadi saya bakalan coba jelasin di sini. Seperti di game MMORPG lain, New World juga mempunyai gear score atau level untuk equipment yang kalian bisa pakai. Tetapi di New World ini ada gate juga atau batasan sebelum kalian bisa menggunakan equipment dengan gear score tinggi. Inilah yang disebut expertise tadi guys. Contoh, ketika kalian pertama kali naik level 60, kalian akan mendapatkan notifikasi di equipment kalian dan menu expertise akan muncul, yaitu 500. Expertise 500 ini adalah gate yang saya sebut tadi. Jadi ketika kalian misalnya membeli barang dari trading house karena kalian ingin pakai senjata atau gear score 600 atau di bawahnya misalnya 590, tapi ketika pakai senjata tersebut tidak menjadi gear score yang kita beli tadi, dan setengah dari opsi barang tersebut juga bakalan hilang atau tidak dihitung karena gate expertise 500 yang berada di equipment kita tadi. Untuk mendapatkan opsi penuh atau gear score yang kalian butuh, kalian harus grind expertise tersebut, baik dari crafting equipment itu sendiri atau hunting chest atau chest run seperti video saya sebelumnya. Dan juga New World memberikan cara terakhir, yaitu menggunakan gypsum. Tetapi ada juga item yang gak bakalan dapat penalti, seperti barang yang kalian crafting dan juga item yang kalian dapatkan dari quest. Barang tersebut nggak akan dapat penalti expertise, dan item dari quest ini nggak akan menambah expertise kalian tapi. Jadi kalian harus tetap grinding expertise tersebut, karena jika tidak kalian nggak akan bisa mendapatkan legendary item atau gear score 600 item dari monster ataupun chest. Karena untuk mendapatkan dropan item legendary, kalian harus mempunyai expertise 600 di bagian item tersebut, baik senjata, armor, ataupun aksesoris. Ketiga ini memiliki expertise yang berbeda juga guys, dan kalian harus grind semuanya ke 600 untuk mendapatkan kesempatan atau chance untuk dropan legendary item dari monster ataupun dari chest. Dan semoga penjelasan saya ini nggak bikin kalian muter-muter ya. Jadi itu penjelasan expertise yang saya lupa kemarin. Dan sekarang kita langsung masuk ke gypsum. Gypsum adalah resources yang kalian bisa dapatkan sehari sekali, sama seperti Elite Chest Run, untuk mempermudah kalian mendapatkan expertise. Karena tidak semua orang punya waktu dong untuk melakukan chest run atau expedition. Makanya gypsum system ini dibuat oleh developer New World. Dan gypsum system ini sangat bagus bagi New World dan juga new player ya, untuk player-player kita ini. Nah, di gypsum ini kita mempunyai 9 gypsum yang kalian bisa dapatkan setiap harinya. Gypsum yang pertama adalah obsidian gypsum. Kalian bisa mendapatkan obsidian gypsum ini dari mengalahkan name elite boss level 60 ke atas yang berada di world map, bukan dari expedition ya. Jumlah obsidian yang bisa kalian dapatkan itu 3 buah satu hari guys. Next, sapphire gypsum. Nah, kalau untuk sapphire gypsum ini kalian bisa dapatkan setelah mengalahkan boss terakhir dari ekspedisi yang levelnya 60. Dan jumlah sapphire yang kalian bisa dapatkan juga adalah 2. Yang ketiga adalah garnet gypsum. Nah, kalau garnet gypsum, kalian bisa mendapatkan ini dari PvP arena 3 versus 3. Dan kalau nggak salah dapatnya 2 ya, soalnya saya nggak sering jalanin PvP. Next, yang keempat adalah emerald gypsum. Nah, kalian bisa dapetin ini ketika kalian memiliki skill gathering maksimal atau 200. Dan EXP selanjutnya setelah 200 ini disebut aptitude. Nah, di setiap satu aptitude itu kalian bisa mendapatkan emerald gypsum. Dan jumlahnya hanya 1 saja satu hari. Next, citrine gypsum. Kalian bisa mendapatkan ini setelah menyelesaikan trial atau boss arena yang berada di dekat map elite. Seperti ini nih, yang berada di video kecil ini. Dan kalian memerlukan orb sebelum bisa masuk ke sana.
yang kalian bisa dapatkan melalui quest di map tersebut ataupun dari crafting. Dan jumlah citrin yang bisa kalian dapatkan itu adalah 2. Next, Amethyst Gypsum. Nah, kalau yang ini gampang nih. Kalian bisa dapetin ini dari membersihkan Corruption Portal yang level 60 ya. Baik Major atau Minor itu sama aja. Jadi kalian bisa selesaiin ini. Dan kalian bisa dapetin 7 buah Amethyst Gypsum tiap hari. Next, Ruby Gypsum. Ruby Gypsum ini sama seperti Garnet Gypsum, tapi ini kalian harus melakukan Outpost Rush, yaitu arena kedua dari PvP. Nah, di dalam PvP Outpost Rush ini kalian harus mendapatkan minimal skornya 500 sebelum bisa mendapatkan ini. Dan jumlahnya itu 2 juga kalau nggak salah. Next, Diamond Gypsum. Nah, kalau yang ini lebih gampang lagi. Kalau sekarang kan kita nggak punya event tuh, seperti video yang di sini. Nah, kalian bisa dapetin ini dari hunting monster apa aja yang berada di world map, bukan dari expedition ya. Terserah momonnya apa aja. Kalau kalian melawan momon elite lebih cepat dapatnya kesempatannya. Jadi lawan aja momon yang kalian mau. Dan jumlahnya itu 6 setiap hari. Dan yang terakhir, Topaz Gypsum. Nah, kalau Topaz Gypsum ini enaknya kalian combo sama si Diamond Gypsum tadi. Karena Gypsum ini hanya bisa kalian dapatkan setelah menggunakan potion yang bernama Topaz Gypsum Attunement, yang kalian bisa crafting dari Arcana 5, level 5, atau Camp level 5 juga. Nah, setelah kalian pakai potion ini, kalian harus hunting level 55 ke atas monster yang berada di world map. Nah, nanti di situ dia bakalan drop Topaz Gypsum momen. Dan Topaz Gypsum yang bisa kalian dapatkan setiap harinya itu adalah 10. Setelah kalian mendapatkan gypsum kalian bisa simpan gypsumnya tersebut di inventory atau langsung ditukar aja untuk mendapatkan expertise equipment pilihan kalian. Untuk menukar amethyst, ruby, dan diamond tadi, kalian harus membawanya ke Gypsum Kiln yang berada di kota atau outpost map level 50 ke atas, seperti Brimstone Sand, Shattered Mountain, Breakwater, dan Ebon Scale. Dan perlu teman-teman ketahui, teman-teman bisa menukarnya menjadi Gypsum Orb itu tanpa batas guys. Jadi selama kalian punya Amethyst Gypsum, Diamond Gypsum tadi, kalian bisa tukar mereka jadi Gypsum Orb. Tapi kalian hanya bisa menukar Gypsum Orb ke hadiah pilihan kalian 1 kali sehari saja. Ketika hadiah ini dibuka, dia akan memberikan expertise untuk equipment pilihan kalian. Jadi kalian bisa fokus untuk mempercepat expertise senjata kalian tanpa harus RNG dari chest. Dan di dalam Gypsum Kiln ini terdapat juga yang namanya Infuse Orb. Infuse Orb ini sama seperti Gypsum Orb, bedanya kalian hanya bisa mendapatkan bahan craftingnya ini dari salvage atau menghancurkan barang legendary, dan kalian bisa membeli bahannya ini dari trading hall juga jika kalian ingin cepat mendapatkan expertise. Dan ini hanya bisa dilakukan 1 hari sekali saja. Ada 2 lagi Gypsum Orb yang kalian bisa dapatkan setiap harinya, tetapi kalian membutuhkan level 5 reputasi di faction yang kalian pilih. Kalian bisa membeli Gypsum Orb di toko faction kalian dengan harga 7.000 poin, dan kalian bisa membeli ini 2 setiap harinya. Jadi kalian bisa pilih Gypsum Orb mana yang lebih mudah untuk kalian dan waktu kalian setiap harinya, sehingga proses mendapatkan expertise ini bakalan fun dan gak bakalan membuat kalian berat atau boring nantinya, karena banyak cara untuk mendapatkan expertise ini. Dan yang terakhir, setelah expertise kalian 600, Gypsum Orb ini gak akan memberikan expertise kepada kalian untuk ke 625, karena sistem di atas 600 berbeda dengan sistem dari 500 ke 600. Jadi untuk menaikkan expertise dari 600 ke 625, kalian membutuhkan Umbral Shard yang kalian bisa dapatkan dari menyelesaikan Mutation Expedition dari level 1 sampai 10. Hadiah Gypsum Orb Expertise 600 akan memberikan kalian
Umbral Shard seperti di gambar ini. Dan sebelum kalian menggunakan Umbral Shard ke senjata kalian, sebaiknya kalian menyelesaikan quest di Brimstone terlebih dahulu untuk mendapatkan senjata dengan gear score 610 ke atas. Nah, setelah teman-teman mendapatkan senjata ini, kalian dapat menggunakan Umbral Shard ke senjata hadiah quest yang kalian dapatkan tadi. Dengan menggunakan item quest ini, kalian otomatis men-skip expertise dari 600 ke 610 secara instan, dan juga menghemat Umbral Shard. Karena bagi new player itu Umbral Shard ini sangat berharga ya, soalnya susah-susah gampang Expedition Mutation. Oke, segitu dulu video saya kali ini. Semoga video ini bisa membantu, dan jika penjelasan saya kurang jelas, kalian bisa komen di bawah untuk menanyakannya. Don't forget to like and subscribe channel Kabi Show. Stay tune terus di sini buat video saya selanjutnya. Bye bye.